Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan buat kue labu. Ini bener-bener rasanya enak banget, legit dan kenyal. Kebetulan ini lagi banyak banget di rumah labu kuning karena memang lagi panen ya teman-teman. Jadi untuk proses dan cara buatnya kalian simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen, aktifkan juga tombol notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, jadi pertama-tama di sini udah aku siapkan ada 400 gram labu kuning yang udah aku potong dan udah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kukusannya ini aku pakai kukusan kecil. Kita masukkan langsung ke dalam kukusannya ya supaya tidak lama mengukusnya. Nah, ini kita ratakan. Kita kukus sekitar 15 menit ya teman-teman. Kita tunggu sampai 15 menit. Nah, jadi setelah 15 menit ini si labunya ini mau coba aku tes terlebih dahulu ya. Jadi kalau labunya udah lembek, ini udah mateng. Tuh, ini udah matang ya teman-teman. Ini aku akan angkat terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan masukkan ke dalam blender. Ini masih panas-panas seperti ini. Ini tidak apa-apa ya teman-teman. Ini kita masukkan, ini kita haluskan. Kemudian ini aku tambahkan dengan sedikit santan. Kita tutup dan kita blender sampai benar-benar halus ya. Udah selesai. Ini aku angkat dulu. Selanjutnya di sini udah aku siapkan wadahnya juga. Kita masukkan 250 gram tepung beras. Kemudian 100 gram tepung tapioka. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak 200 gram. Kalau misalnya kalian suka manis, ini bisa ditambah ya teman-teman. Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian di sini aku pakai vanili cair seperti ini. Ini aku pakai sebanyak 1 sendok teh ya. Kalau tidak ada vanili cair seperti ini, boleh menggunakan vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 800 ml santan kental. Ini aku pakai dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk. Ini untuk santannya bertahap. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya ini larut ya. Nah, ini kita masukkan lagi sisa santannya. Dan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan labu yang udah kita haluskan tadi. Kita tuang semuanya. Nah, jadi kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya. Ini udah selesai. Jadi ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini udah aku siapkan gelas takar. Ini sambil aku saring ya teman-teman. Nah, sekalian ini mau aku takar adonannya ini jadi berapa mili. Jadi di sini aku tuang lagi ke gelas takar yang lebih kecil dan sambil aku saring juga ya teman-teman. Jadi adonan yang setelah aku takar ini, total adonan yang akan aku pakai itu 1300 ml ya. Nah, ini aku tuang lagi ke dalam loyang supaya nanti lapisannya itu sama rata.
kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian ini kita bagi menjadi beberapa menjadi 3 wadah dan diisi sama rata ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan aku tambahkan pewarna kuning. Ini nanti tujuannya warnanya itu bisa lebih bagus. Diaduk-aduk sampai benar-benar merata ya. Jangan lupa juga nih teman-teman sambil menonton tekan tombol subscribe, like dan komennya juga ya. Terima kasih. Selanjutnya di sini udah aku siapkan 2 sendok makan coklat bubuk. Kita ambil dari adonan putihnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Nah, jadi setelah menjadi selai seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan putih. Diaduk-aduk ya sampai merata. Nah, ini udah selesai. Oke teman-teman, selanjutnya di sini aku pakai kukusan yang lebih besar lagi. Jangan lupa untuk tutup kukusannya ini dialasi dengan kain ya. Untuk loyangnya ini udah aku olesi menggunakan minyak tipis-tipis. Loyangnya ini aku pakai menggunakan ukuran 16 cm ya teman-teman. Di lapisan pertama ini aku pakai sebanyak 100 ml. Nah, jadi untuk takarannya ini aku menggunakan 100 ml itu untuk 4 kali kukusan ya. Jadi 400 ml ya teman-teman. Jadi setiap lapisannya itu dikukus selama 5 menit ya teman-teman. Nah, ini kita buka. Selanjutnya ini lapisan kedua dan dikukus selama 5 menit juga ya. Ini kita tuang. Ini sama seperti yang pertama ya teman-teman, 100 ml. Kemudian ini kita kukus kembali selama 5 menit. Setiap menuang adonan wajib diaduk terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita buka lagi dan lakukan seperti yang pertama dan yang kedua ya teman-teman, sampai si adonan kuningnya ini habis. Ini lapisan terakhir. Selanjutnya ini bagian lapisan coklat, ini kita kukus kembali seperti yang pertama. Sama seperti yang pertama ya teman-teman, 100 ml setiap per lapisannya ini. Lakukan sampai adonannya ini habis ya teman-teman. Jadi di setiap perlapisnya itu sama rata, sama-sama 100 ml. Nah, ini untuk adonan terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai benar-benar matang ya. Dan kita tutup, kita tunggu sampai 20 menit. Dan ini udah 20 menit, kita buka tutup kukusannya. Nah, jadi di sini aku akan biarkan terlebih dahulu sampai uapnya ini sedikit berkurang, karena sedikit sulit juga untuk mengangkatnya ya teman-teman. Ini adonannya penuh. Setelah uapnya sedikit berkurang, baru kita keluarkan dari kukusannya. Oke teman-teman, jadi ini udah aku keluarkan dari si kukusannya. Kita tunggu sampai benar-benar dingin atau kita biarkan semalaman ya. Oke teman-teman, jadi ini udah aku istirahatkan semalaman. Selanjutnya ini mau aku sisir dulu bagian pinggirannya. Dan ini itu udah benar-benar dingin banget ya. Nah, kita lepas dulu. Kita sisir dulu ya teman-teman bagian pinggirannya sebelum kita lepas. Nah, selanjutnya ini mau aku keluarkan terlebih dahulu dari si loyangnya. Pelan-pelan. Jadi ini tuh cantik banget lapisannya, benar-benar bagus banget. Jadi ketebalan antara adonan yang kuning dengan yang coklat itu sama-sama rata ya teman-teman. Selanjutnya ini kita potong. Nah, jadi penting juga saat memotong itu kalau bisa dilapisi dengan plastik ya teman-teman. Ini enggak aku lapisi dengan plastik, jadi agak sedikit seret-seret gitu ya. Kemudian ini kita potong-potong lagi, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing untuk ukurannya ya. Ini aku potong-potong
terlebih dahulu. Ini berasa lembut banget dan kenyal banget. Dan ini dia hasilnya yang udah aku potong-potong, sebagian aku potong ya. Tuh, jadi ini udah aku ambil satu lapis labunya, ini kita ambil dulu. Ini tuh kenyal banget dan aroma si labunya itu benar-benar wangi banget. Kita lepas dari setiap lapisannya, jadi ini nggak menempel, cantik banget ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran gimana nih aku buatnya dan apa juga bahan-bahannya, kalian tonton videonya ini sampai habis ya. Jadi ini aku akan ambil beberapa lapis dulu karena ini mau aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya itu manisnya pas banget, kenyal dan lembut, berasa banget sih labunya ya teman-teman. Dan ini aku akan cobain lagi bagian lapis coklatnya. Bener-bener rasanya enak banget, bahannya itu sederhana tapi bener-bener mewah dan super nikmat banget ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan ataupun kekurangan, karena aku juga masih harus banyak belajar lagi. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian semua dan juga doa-doanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.